Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, Pak Fikir. Ya, yang diisi yang bagian belakang. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam. Habib, bagaimana kabarnya hari ini Pak Habib? Alhamdulillah. Baik-baik saja Bapak. Dengan Pak Habib hari ini akan melakukan coaching Mulai praktek coachingnya. Oh iya Pak. Ini praktek coaching. Ada yang jadi coaching dari jatuh undangan, dari coaching. Oke, Pak Habib ya. Jadi melakukan informasi saja mengenai coaching yang akan dilakukan dengan Bu Iswar ya. Bapak, silakan itu Pak. Karena itu akan membuat membantu saya dalam mengembangkan kemampuan saya dalam coaching. Ini tapi sebelum kita mulai coaching kita bisa mendiskusikan terlebih dahulu mengenai titik penilaian yang akan saya gunakan. Boleh dimulai Bapak Ibu. Ini masih Siap Bapak. Jadi nanti saya akan memulai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching sama Bapak bisa menerapkan. Izin saya mau ini pakai duluan saja. Kemudian beberapa perubahan yang saya ajukan kepada Habib sebelum melakukan ini, apakah kira-kira Tentunya Bapak siap Bapak. kira-kira Pak Habib apa yang ingin dikembangkan ketika melakukan coaching? Jadi Bapak ya, saya ingin mengembangkan sebuah kompetensi coaching ini Pak, mulai dari akhirat mengembangkan aktif dan mengajukan pertanyaan dari Bapak Bapak. Bagus sekali Pak Habib ya. Nanti saya akan mencoba membantu untuk mengamatinya Pak. Ya Pak Adi, agar kemampuan kompetensi saya ini lebih meningkat. Kemudian Pak Habib, bagian kompetensi mana kira-kira yang secara spesifik ingin dikembangkan dalam coaching nanti? Ini ya Pak ya, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bersifat. Jadi saya nanti akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut Pak Habib ya. Iya ya Bapak. Untuk indikator pencapaian tujuan, nanti perkembangannya yang Bapak inginkan kira-kira seperti apa? Yang saya inginkan, saya bisa memfasilitasi coaching saya untuk menemukan solusi dari permasalahan ini. Oke, Pak Habib, jadi seperti begitu dia. Nanti setelah ini silakan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Iswar. Selamat melakukan kegiatan coaching. Semoga hasil terbaik. Ya Bapak, terima kasih. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Habib, alhamdulillah kabar baik Pak. Jenengan gimana kabarnya? Baik Pak Habib, kira-kira sibuk gak ya? Ya, bisa Bu, sekarang ini saya longgar. Ini Pak, saya ini teman. Kira-kira Pak Habib Ya Bu, monggo. ya, jadi begini Pak Habib, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Habib tentang pembelajaran saya mengalami beberapa masalah Pak pada proses pembelajaran saya, khususnya pada pembelajaran matematika materi keseharian. Saya itu merasa menurut saya itu kesulitan dalam memahami materi perkalian, padahal materi perkalian itu sudah saya ajarkan dengan masuknya Pak. Itu ya Bu saya. Ini Bu saya. Saat ini
akan mengalami kesulitan dalam mengajar kalian. Gitu ya. Saya merasa kesulitan sekali dalam mengajarkan kalian ini. Kira-kira dari program kita ini ingin mendapatkan Saya berharap dari program kita kali ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami, kemudian mendapatkan pemahaman yang saya gunakan untuk mengatasi masalah saya yang susah memahami kalian. Lalu apa yang dapat Uniswa lakukan untuk membuat Uniswa Ya Pak Afif, kemarin itu saat saya mengajar di kelas dan menjelaskan tentang kalian, saya menanyakan kepada murid saya apakah sudah paham atau belum, dan mereka menjawab sudah. Tetapi ketika saya memberikan soal-soal kalian, saya mengoreksinya itu nilainya murid saya jelek-jelek. Padahal saya juga memberikan contoh, masukan, dan cara menggunakannya. Tapi menurut saya ini masih susah untuk memahaminya. ini Uniswa ya. Memang menurut Uniswa itu yang seperti apa? Kalau menurut saya, untuk anak-anak saya yang memahami perkalian itu yang paham tahapan menjawab kalian membuatnya menjadi bulan-bulan dan menggunakannya seolah-olah dan mereka mendapatkan hasil akhir dari kalian. Jadi menurut Uniswa anak yang paham tahapan menyelesaikan perkalian dari mengubah menjadi kecilkan ya, lalu membuat dengan benar semua angka benar-benar, maka kesenangannya benar itu ya. Betul Pak Afif, itu Baik Uniswa, jika anak-anak memahami tahapan perkalian ada pada level 10, lalu kira-kira Uniswa sekarang masih berada pada level berapa? Angka 1 sampai 10 itu. menurut saya kalau dilihat dari level saya ini sangat beragam ya Pak ya. Ada yang sama kalian, ada yang juga, ada yang doang, ada hasilnya salah. Nah, menurut saya ini rata-rata masih berada pada level 5. Baik, kalau menurut Uniswa muridnya masih berada pada level 5, adakah kemungkinan Uniswa ada pada level 10 dan Uniswa berharap untuk saat ini dapat mengubah murid Uniswa pada level berapa dari yang tadi? Pasti ya Pak, ada kemungkinan murid saya berada pada level 10 Pak Afif. Tetapi tetap membutuhkan waktu yang sedikit lama. Untuk saat ini saya berharap dapat menaikkan level dari angka 7 dalam pemahaman perkalian. Ada level 7. Lalu apa yang dapat Uniswa lakukan untuk dapat membantu murid-murid Uniswa dapat naik ke level 7 dalam memahami perkalian? Sebenarnya itu ya Pak Afif ya yang sedang saya pikirkan, bagaimana cara agar murid-murid saya itu dapat paham materi perkalian. Tetapi saya sudah ada beberapa pikiran Pak Afif. Wah, bagus sekali itu Uniswa. Kira-kira pikiran seperti apa itu? Jadi begini Pak Afif, saat kemarin-kemarin saya mengajarkan kalian itu saya hanya menggunakan metode ceramah saja Pak. Lalu memberikan beberapa contoh soal dan kemudian memberikan soal pada murid untuk dikerjakan. Setelah itu saya lakukan, mungkin cara mengajar saya ini terlalu monoton sehingga membuat murid saya jadi susah untuk memahami perkalian tersebut. Kemudian saya berpikir lagi untuk melakukan sebuah pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Saya berpikir untuk menggunakan benda konkret dalam melakukan perkalian, misalnya menggunakan batu, kemudian stick es-krim atau tusuk sate. Selain itu, saya juga ingin menggunakan video-video pembelajaran untuk pembelajaran perkalian secara. Lalu setelah itu saya akan mengajak murid saya untuk bermain game. Wah, bagus sekali ini Uniswa. Nah, kira-kira gamenya seperti apa Uniswa? Untuk gamenya itu game berisikan tentang itu Pak ya. Jadi yang kayak gurita itu saya akan membuat gambar gurita yang
lalu saya memberitahu guru saya untuk mengambil satu tentakel dan mengerjakan soal-soal dengan menggunakan bantuan benda konkret seperti stik es krim, kemudian pada kerikil, roti. Kemudian jika guru saya sudah selesai, akan saya bawa ke guru koreksi. Jika jawaban tersebut sudah benar, maka guru dapat melanjutkan untuk mengambil tentakel berikutnya sampai tentakel itu habis. Itu rencana saya. Wah, ide yang sangat bagus ini Bu Niswa. Lalu apa kira-kira ukuran dari keberhasilan dan rencana yang sudah Bu Niswa lakukan? Untuk ukuran keberhasilan dalam rencana ini, jika murid-murid saya dapat mengerjakan soal dengan hasil yang benar, itu Pak. Lalu Bu Niswa kira-kira dengan rencana Bu Niswa yang sangat bagus itu, apakah ada kendala yang Bu Niswa hadapi? Mungkin kalau menurut saya kendala yang saya hadapi ini lebih ke waktu, karena dalam mempersiapkan berbagai media dan waktu membutuhkan waktu yang lama dan tempat yang luas dalam melakukan game menghabiskan tenaga ini. Lalu Bu Niswa, apa kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Niswa untuk menyiapkan media pembelajaran dan bagaimana solusi dari kendala yang dihadapi? Mungkin waktu yang saya membutuhkan waktu sampai berhari-hari untuk menyiapkan semuanya, mulai dari langkah-langkah pembelajaran, kemudian menyiapkan media, menyusun game. Saya juga bisa mengerjakan sehari sebelum pembelajaran matematika itu. Lalu untuk solusi kendala tempat, saya akan menyeting ruang kelas saya dengan menata meja dan kursi. Kemudian saya pilihkan dengan menggunakan ruang tengah untuk bermain game bersama dengan Lalu Bu Niswa kira-kira tidak yang dapat membantu Bu Niswa dalam menyiapkan pembelajaran ini? Saya akan meminta bantuan rekan-rekan teman guru saya dan berkolaborasi memberi saran langkah-langkah apa yang tepat yang sesuai dengan jam pelajaran serta meminta bantuan dalam menyiapkan tempat tersebut Pak. Oh, gitu ya Bu ya. Lalu kapan kira-kira Bu Niswa menerapkan rencana ini? Kira-kira hari Rabu Afif pada saat jam pelajaran matematika jam pertama. Oh, baiklah Bu Niswa. Lalu bagaimana perasaan Bu Niswa dan kira-kira apa yang Bu Niswa dapatkan dari obrolan kita ini? Alhamdulillah ya Pak Afif, saya merasa lega dan tenang. Yang awalnya saya merasa bingung menghadapi kendala yang keras, tetapi dengan ngobrol dengan Pak Afif dan kita saat ini saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan melakukan pembelajaran yang interaktif untuk memanfaatkan media pembelajaran video dan menggunakan metode konkret serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan game Pak Afif. Wah, keren sekali rencana Bu Niswa ini. Kalau begitu, kita akan bertemu kembali minggu depan ya Bu, dengan cerita pembelajaran perkalian yang dilakukan Bu Niswa yang seru itu ya. Ya pasti Pak Afif. Saya juga berterima kasih kepada Pak Afif telah meluangkan waktu untuk mengobrol dengan saya dan mencari solusi dari permasalahan saya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih juga sudah berbagi cerita dengan saya. Selamat siang ya, saudara Bu Niswa. Selamat siang Pak Afif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk Pak Afif, Waalaikumsalam Pak Andi. bagaimana keadaannya Pak? Sudah melakukan proses coaching dengan Bu Niswa? Alhamdulillah Pak, sudah selesai. Jadi bagaimana prosesnya? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching tadi Pak? Alhamdulillah lega Pak, saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Apa? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan kita Pak, dan senang bisa menerapkannya Pak. Iya Pak, tadi saya melihat dan mengamati Pak Afif dengan Bu Niswa melakukan proses coaching dengan pendekatan kita Pak ya.
Jadi saya sudah melihatnya dengan terus lengkap, mulai dari tujuan, identifikasinya, maupun tanggung jawab, semua sudah Pak Andi terapkan dari mana. Ya Pak Pandi, terima kasih atas bantuan dan penghormatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Pak Andi, kira-kira kompetensi coaching lagi Pak yang ingin Pak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Pak? Ini Pak Pandi, saya ingin mengembangkan pada kompetensi pengajuan pertanyaan berbobot. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi publik untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bapak. Seperti itu. Oh, seperti itu Pak Andi. Jadi secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik Pak ya. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Ya Bapak, terima kasih atas kesempatan yang masukannya Bapak. Pak Andi, Pak Andi yang mau dijelaskan. Sepertinya sudah cukup Bapak. Kalau sudah tidak ada lagi, jadi kita cukupkan diskusi kita hari ini Pak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya Bapak, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Biswa, sebenarnya punya agenda untuk melaksanakan kelas khusus. Sebelum melakukan prosedur kira-kira itu akan melaksanakan saya mampu menginteraksi tujuan untuk area pengembangan saya mengembangkan di awal saya mulai benda komputer kemudian mengalami ini biasa yang bisa yang dibesarkan di yang pertama strateginya saya menyiapkan motivasi belajar kemudian menggunakan metode problem learning mencari salah kemudian saya menyiapkan juga membantu konkret berpikir kemudian ada pintu-pintu memberikan motivasi kepada saya lebih semangat. Itu ya, dari strategi dan tujuan pembelajaran agar saya saya ucapkan selamat dengan proses observasi pembelajaran kelas ya. Selamat, semoga nanti tentunya belajar kita berjalan dengan benar dan sukses. Selamat oke. 3, 2, 1.
Assalamualaikum Bu Niswa. Bagaimana kabarnya Bu Niswa? Alhamdulillah saya sehat Bu Niswa. Ini Bu Niswa, kemarin Bu Niswa sudah melaksanakan apa ini? Pembelajaran di kelas dan saya sebagai tentunya ada beberapa hal yang saya bagaimana tidak nanti cara berlanjut meningkatkan komunikasi saya dengan murid-murid saya dan memotivasi semangat belajar mereka untuk terus melanjutkan pembelajarannya lagi yang ke tinggi. Kemudian saya mencoba untuk mengajak guru sejawat saya untuk menggunakan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasikan dengan BSD dan kualitas pembelajaran terbaik. Luar biasa Bu Niswa. Kemarin juga di kelas saya banyak mengamati bahwa pembelajaran yang diterapkan Bu Niswa apa nih mengasihkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Juga Bu Niswa sendiri sudah merasa nyaman dan tentunya Bu Niswa bilang mau apa ini menyalurkan ke rekan-rekan sejawat. Kira-kira kapan Bu Niswa melaksanakan kegiatan inspirasi kepada mereka itu saya laksanakan pada saat kegiatan sekolah itu dan kita ya terima kasih semangat bisa ya untuk kemajuan anak-anak bangsa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara.